Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal mahabbah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahlil amal wal ibadah. Ikhwatal iman, sahabat ngaso yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kita ketika kita mengetahui bahwa orang-orang yang dekat dengan kita sangat mencintai dan menyayangi kita? Bagaimana perasaan kita ketika kita mengetahui bahwa ternyata orang tua kita, istri kita, suami, dan anak kita mencintai kita? Lalu bagaimana perasaan kita ketika kita mengetahui masyarakat yang ada di sekitar kita sangat mencintai dan menyayangi kita? Tentulah perasaan kita akan sangat senang, sangat gembira, dan hidup ini menjadi lebih bergairah. Ikhwatal iman, sahabat ngaso yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan orang tua kita, yang menciptakan istri kita, yang menciptakan anak-anak kita, yang menciptakan alam semesta ini, ternyata mencintai kita? Tentu inilah energi terbesar, kemuliaan terbesar yang diharapkan oleh semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu as-su'al, pertanyaannya ikhwatal iman, sahabat ngaso yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana agar Allah cinta kepada kita? Setidaknya ada beberapa hal ikhwatal iman, sahabat ngaso yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ittiba'ur rasul. Bagaimana agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, haruslah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah, ya Muhammad, jika kalian, wahai umatku, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksud adalah ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman, sahabat ngaso yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pribadi yang gemar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumah tangga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisnis yang bagaimana tata cara bisnisnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisnisnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, maka ittiba'ur rasul adalah menjadi syarat kunci dan syarat utama supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Yang kedua, ikhwatal iman, sahabat ngaso yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah at-taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Para ulama menjelaskan apa itu takwa. At-taqwa an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Takwa adalah membuat batas, membuat dinding pembatas antara kalian dan antara azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, takwa adalah membangun dinding batas supaya kita
tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Dzalika bintisari awamirillah, dengan mengikuti dan mentaati perintah-perintah Allah. Wajtina binawahi, dan dengan menjauhkan diri dari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sahabat ngasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama dalam hal ini bersepakat bahwa seluruh ibadah, salat, saum, haji, seluruh ibadah yang Allah perintahkan orientasinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk saum yang sedang kita kerjakan. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwatal iman, sahabat ngasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada percakapan menarik antara sahabat Ubay bin Ka'ab dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bertanya, "Ya Ubay, ma makna taqwa?" Wahai Ubay, apa maknanya takwa? Ubay menjawab dengan satu perumpamaan yang sangat bagus. Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang sempit? Di jalan yang sempit itu sangat licin, dan di jalan yang sempit dan licin itu ada banyak durinya. Apa yang akan kau lakukan ya Umar? Kata Umar bin Khattab, saya akan jalan dengan hati-hati supaya saya tidak terjatuh, supaya saya tidak terkena duri-duri. Dzalika taqwa ya Umar. Itu maknanya takwa wahai Umar. Maka takwa menuntut kita berhati-hati, mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan hati-hati, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjatuh, terkena duri, sakit, dan itu merupakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sahabat ngasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi orang yang bertakwa adalah menjadi orang yang mencari jalan menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersikap sopan, santun, lemah lembut terhadap sesama mukmin, dan bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang yang membangkang dan mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian murtad, keluar dari iman, maka Allah akan mengganti kalian. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan satu kaum. Kaum itu mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Siapa kaum itu? Adalah orang-orang yang azillatin 'alal mu'minin. Mereka bersikap lemah lembut, mencintai saudara-saudaranya yang beriman, akan tetapi mereka tegas dan keras terhadap orang-orang yang mendustakan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ini dasar agar kita mencintai saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama mukmin itu ikhwah, bersaudara. Ikhwatal iman. Maka ketika kita bertemu saudara kita, hendaknya kita memanjangkan senyum kita. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ikhwatal iman, persaudaraan ini diikat oleh iman, bukan oleh golongan, bukan oleh partai, bukan oleh jamaah. Ikhwatal iman. Maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya saling mencintai, saling melindungi, saling berlemah lembut, saling bertata krama, saling bersopan santun. Ini jangan dibalik. Jangan kita berlemah lembut terhadap orang-orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kepada saudara sendiri kita kasar, kita memusuhi, kita tidak suka. Karena apa? Karena beda golongan, beda jamaah, beda guru, beda kiai. Masya Allah. Ikhwatal iman, marilah kita menjadi mukmin yang saling mencintai, yang saling mengasihi. Kita bangun kebersamaan ini dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa?
agar Allah pun mencintai kita. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah agar kita dapat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, ya Arhamar Rahimin. Hari ini kami sangat berbahagia ya Allah untuk beribadah di bulan sucimu ini ya Rabb, untuk melaksanakan amal baik di bulan Ramadan ini ya Allah. Kami sangat berbahagia ya Allah. Tapi kebahagiaan kami akan sirna ya Allah. Kebahagiaan kami akan hilang ya Allah ketika kami mengetahui bahwa ternyata amal soleh kami tertolak ya Rabb. Maka ya Allah ya Arhamar Rahimin, taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya Arhamar Rahimin. Terimalah seluruh amal kami ya Allah. Salat kami banyak cacatnya, puasa kami banyak salahnya, akan tetapi ya Allah, hanya dengan cintamu amal kami bisa diterima ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.